Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM 09108030322030, kelas F semester 7. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang global governance, perkembangan regionalisme, serta bagaimana posisi Indonesia dalam dinamika global. Nah, global governance atau tata kelola global merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana dunia dikelola melalui kerjasama antar negara dan berbagai aktor internasional. Nah, dalam era modern banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, keamanan global, migrasi, hingga krisis kesehatan. Karena itulah global governance menjadi penting. Berbagai upaya untuk menciptakan aturan, norma, dan mekanisme yang dapat memfasilitasi kerjasama dan mencegah konflik antar kepentingan. Nah, tata kelola global melibatkan berbagai aktor, bukan hanya negara, organisasi internasional seperti PBB, hingga lembaga keuangan internasional memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan global. Nah, selain itu, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta kelompok masyarakat sipil juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat global. Namun, menjalankan global governance tidaklah mudah. Perbedaan kepentingan, ketimpangan, kekuatan ekonomi dan politik, serta persaingan negara-negara besar seringkali menghambat terciptanya kesepakatan bersama. Nah, meskipun begitu, global governance tetap menjadi upaya penting untuk menjaga stabilitas dan menciptakan solusi kolektif atas isu-isu dunia. Nah, selain global governance, ini juga berfokus pada regionalisme. Regionalisme adalah bentuk kerjasama antar negara dalam satu kawasan yang memiliki kedekatan geografis atau kepentingan bersama. Kerjasama ini biasanya berkaitan dengan isu politik, ekonomi, keamanan, atau budaya. Contoh nyata yaitu regionalisme dapat dilihat pada ASEAN di Asia Tenggara, Uni Eropa di Eropa, dan Uni Afrika di benua Afrika. Regionalisme membantu negara-negara dalam kawasan untuk memperkuat stabilitas regional, mengembangkan ekonomi, serta menciptakan identitas kolektif yang dapat meningkatkan posisi kawasan di tingkat global. Nah, di Asia Tenggara, ASEAN berperan penting sebagai platform kerjasama yang mendorong stabilitas dan pembangunan kawasan. Nah, melalui berbagai mekanisme seperti ASEAN, keamanan kawasan, hingga kerjasama ekonomi, ASEAN berusaha menyelesaikan persoalan bersama dan memperkuat integrasi regional. Selanjutnya yaitu mengenai posisi Indonesia di dalam dinamika global. Indonesia merupakan negara besar Asia Tenggara. Indonesia memiliki posisi strategis di tingkat regional maupun global. Di tingkat regional, Indonesia sering dianggap sebagai pemimpin informal ASEAN. Nah, di tingkat global, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai forum internasional seperti PBB, G20, WTO, dan berbagai kerjasama multilateral lainnya. Nah, semua ini menggambarkan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi bagian dari sistem global, tetapi turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan dunia. Adapun tantangan ini menjadi pengingat bahwa posisi strategis Indonesia harus diimbangi dengan kemampuan untuk merespon perubahan global secara tepat dan tepat. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum